Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Ya, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar tematik, yaitu tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 2. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, Ustadz harap anak-anak sudah memegang buku catatannya. Jadi nanti jika ada materi yang sulit bisa dicatat dan bisa ditanyakan kembali ke pengajar tematik masing-masing. Begitu ya. Baik, Ustadz lanjutkan. Nah, anak-anak, hari ini materinya adalah cerita bergambar dan cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Jalan kaki ke Surabaya, jangan lupa kita makan dahulu. Marilah kita gemar membaca, karena membaca adalah jembatan ilmu. Nah, anak-anak, tadi adalah sebait pantun ya. Sebait pantun terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi ya. Nah, amanat dari pantun tersebut adalah kita agar gemar membaca, karena membaca adalah jembatan ilmu. Anak-anak ya. Kemudian hari ini kita akan belajar cerita bergambar. Nah, anak-anak, kita harus membaca ini ya, membaca cerita bergambar berikut tentang siput dan si kancil. Baik, kita baca bersama-sama. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintah bawahannya siap berbaris panjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah,
Sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh dari cerita bergambar ya. Cergam atau cerita bergambar mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada di dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Nomor 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Baik anak-anak, setelah kita membaca cerita bergambar antara si kancil dan si raja siput, anak-anak tahukah kalian, kancil itu termasuk hewan mamalia. Ya, kancil memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Nah, anak-anak, kancil merupakan hewan mamalia ya yang memiliki jantung. Ya, jantung ini adalah anggota tubuh kita, organ kita yang penting ya. Jadi fungsi jantung pada hewan mamalia adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk menjaga kesehatan jantung kita juga harus menjaga kesehatan darah kita. Ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Makna slogan tersebut apa ya? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi pada dasarnya faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nah, anak-anak, berikut adalah gangguan kesehatan pada darah, ya, yaitu 1. Anemia atau kekurangan darah. Cara mencegah penyakit anemia adalah dengan banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi ya, seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau dan daging merah tanpa lemak. Mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin B12 seperti ditemukan pada sebuah olahan susu, daging, dan produk kedelai. Selain itu juga mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Kemudian ada hipertensi, yaitu darah tinggi ya. Cara mencegahnya adalah dengan melakukan olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Gangguan kesehatan pada darah selanjutnya ada hipotensi, yaitu darah rendah. Cara mencegah penyakit hipotensi atau darah rendah adalah dengan memperbanyak
mengkonsumsi air putih ya, agar terhindar dari dehidrasi dan menghindari mengonsumsi minuman beralkohol ya. Mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, hindari tidur larut malam, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Gangguan kesehatan pada darah selanjutnya adalah kanker darah. Cara mencegah penyakit kanker darah adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, serta memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, dan lobak. Baik anak-anak, itu dahulu ya materi kita hari ini. Dalam video yang singkat ini Ustadz harap anak-anak bisa menangkap banyak hal ya. Kemudian anak-anak juga bisa menanyakan sesuatu yang rumit kepada Ustadz dan Ustazah pengajar. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.